Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mungkin saat ini sedang menyaksikan ibadah online. Kita mau bersyukur kepada Tuhan hari ini. Kita boleh datang beribadah. Kita mau menemui hadirat-Nya. Namun sebelum itu kita mau sama-sama tundukkan kepala kita mau berdoa. Haleluya. Bapa dalam surga, kami ucap syukur Tuhan untuk hari yang indah yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur Tuhan bahwa di hari ini Bapa, kami masih dalam tubuh yang sehat. Kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Terutama di hari ini Bapa, kami boleh kembali datang menghampiri hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Karena Engkau begitu baik di dalam kehidupan kami. Di pagi hari ini Bapa, kami mau datang. Kamu menyembah-Mu Tuhan. Kamu menyenangkan hati-Mu Bapa. Layakan setiap kami. Sehingga pujian kami, penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami siap Tuhan untuk menyembah, untuk memuji, untuk meninggikan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita mau pujikan pujian kita yang pertama, anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Kita mau katakan dengan lemah, ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Kasih-Mu tiada bertepi, hati-Mu tak terselami. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenanan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar, ku naikkan
syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Kita mau sekali lagi katakan lebih dalam lagi. Kasih-Mu, haleluya. Betapa baiknya Engkau, ku bersyukur padamu. Perkenan-Mu ya Tuhan nyata di dalam hidupku. Sungguh Kau yang termulia, jiwaku pun menyembah. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemurahan-Mu. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Ku angkat hatiku, tinggikan nama-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Ku naikkan syukurku untuk kemuliaan-Mu. Karena Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Hanya Yesus Kau anugerah terbesar. Haleluya. 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 Kami datang menyembah-Mu, Yesus, Yesus. Kami perlu Kau Tuhan. Haleluya. 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 Kami mau tinggikan Engkau Tuhan Yesus. Haleluya.
biasa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa. Glory bagi nama-Mu. Haleluya, haleluya. Oh, Yesus Tuhan, kami datang menyembah-Mu, kami datang tinggikan Engkau, oh Yesus. Haleluya, glory bagi nama-Mu, glory bagi nama-Mu Tuhan. Haleluya, Kaulah yang layak kami sembah, Yesus. Kami datang padamu, kami datang padamu Tuhan. Haleluya, Yesus, Yesus. Haleluya, Yesus. Terima kasih Bapa, Kau anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Karena itu Tuhan, kami tidak sanggup Tuhan hidup tanpa Engkau. Kami perlu Engkau Tuhan. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah ku perlu Kau di hidup Yesus. Hanya Aku mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan. Ya, kita mau nyanyikan ini lebih dalam. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku, ya Tuhan. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Kita mau lebih lagi. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan
yang ku perlu. Ku perlu Kau Tuhan, menjamah hatiku. Ku perlu Kau Tuhan di hidupku, hanya Kau Tuhan, hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku, hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Engkaulah yang kami perlu di dalam hidup kami Tuhan. Di saat-saat ini Tuhan, di saat-saat sulit seperti ini Bapa, kami tidak punya harapan lain Tuhan selain Engkau, harapan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau telah memilih setiap kami Bapa menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan kami sering mengecewakan Engkau, tapi Tuhan terima kasih karena Engkau begitu baik Bapa. Engkau sungguh anugerah terindah di dalam kehidupan kami. Engkau anugerah terbesar di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami punya Engkau di dalam kehidupan kami. Tidak ada kata, tidak ada satu tindakan kami pun yang sanggup membalas cinta-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, Bapak Ibu Saudara, siapapun di pagi hari ini, yang saat ini, yang ada di tempat ini, atau dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, jangan lupa untuk terus bersyukur, karena kita punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Tidak ada alasan untuk kita takut, tidak ada alasan untuk kita gentar. Kita selalu punya harapan. Janji Tuhan seperti fajar di pagi hari. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak. Kita mau pujikan anugerah terindah. Kau tahu hatiku Tuhan, Kau tahu rinduku Tuhan, Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Kita mau katakan, Yesus Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu
Yesus, kau tan manis di dalam hidupku. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, Kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam segenap jalanku, dalam setiap langkahku, hanya Kau, Tuhan, yang ku andalkan menghadapi semua. Kita mau angkat tangan kita. Anugerah terindah dalam hidupku, Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempasonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempasonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Saya persilakan kepada hamba-Nya. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Itulah Tuhan pengakuan kami atas Tuhan yang sungguh sangat baik dan manis untuk jiwa kami dan hidup kami ini. Kami bersyukur saat ini ya Bapa, karena kami boleh bersama-sama kembali beribadah bersama-sama. Walaupun kami tinggal di tempat kami masing-masing, tapi kami telah Kau pertemukan di dalam roh, sehingga kami boleh di dalam hadirat-Mu yang sama. Terima kasih Bapa, dan kami telah menyiapkan hati kami pula untuk diajar tentang kebenaran daripada firman Tuhan. Dan kami telah siap ya Bapa, kiranya dengan firman-Mu itulah Tuhan,
kami boleh mengetahui segala isi hati Tuhan yang Tuhan kehendaki untuk kami perbuat dan kami alami di dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, memberkati kami semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Assalamualaikum. Selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh ketemu lagi di dalam satu arena dan suasana di tempat kita masing-masing. Ya, kita dipertemukan kembali di dalam udara atau di dalam roh kita, karena pernah Paulus juga mengatakan, walaupun aku tidak hadir, ya, tapi rohku hadir. Nah, itulah satu keyakinan kita juga pada saat ini, di mana kita masing-masing ada di tempat, tapi oleh roh kita dipersatukan lagi. Ya, puji nama Tuhan. Dan mari kita sama-sama kembali kita mempelajari, ya, dan menyelidik isi hati Tuhan melalui firman-Nya yang kita ambil bersama-sama hari ini di dalam Injil Lukas pasal 10, ya. Injil Lukas pasal 10, ayatnya 1 sampai 24, ya, jadi panjang sekali, tapi tidak kita baca semua itu di sini. Nanti Bapak Ibu setelah ini atau setelah ibadah ini silakan nanti dibaca, ya, secara lengkap, ya, masing-masing nanti di dalam Lukas 10 ini ayat 1 sampai 24, ya. Itu beberapa judul di situ kita rangkum, ya, kita jadikan satu menjadi satu cerita hari ini, ya. Cerita hari ini yaitu kita bagaimana kita memasuki visinya Bapa, yaitu penyelamatan itu, ya. Kalau kita sudah melewati masa-masa yang lalu, ya, sekarang bagaimana kita memasuki visi yang sebenarnya, gitu ya, visi yang sebenarnya dari Bapa, ya. Ya. Nah, ini sangat elok sekali kalau kita pelajari, ya. Karena ada sesuatu yang sangat luar biasa di dalam sini, di dalam kita masing-masing ini, ya. Ada sesuatu rahasia yang bisa kita lihat betapa hebatnya, ya, menjadi anak-anak Tuhan, ya. Dalam bacaan ini Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 24, ya. Tapi saya bacakan hal ini ayat yang terakhir, ayat yang ke-24, ya. Jadi ayat 24 dari Injil Lukas pasal 10, ya, bunyinya seperti ini. Karena aku berkata kepadamu, banyak nabi dan raja ingin melihat apa yang kamu lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kamu dengar, tetapi tidak mendengarnya. Amin. Ya. Nah. Jadi banyak nabi maupun raja-raja, ya, ya, tidak memiliki pengalaman yang seperti ini, ya. Walaupun ini dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ya. Murid yang ke-70 gitu, ya. Murid yang 70, kelompok 70, ya. Jadi murid Tuhan itu kelompok 12, kelompok 70, lalu kelompok lagi 120 gitu. Nah, itu. Nah, ini adalah pada kelompok yang 70 itu dikatakan demikian, ya.
kepada murid-murid yang kelompok 70 itu, ya. Jadi banyak nabi, banyak raja ingin melihat yang kamu lihat, tapi tidak melihat, ya. Banyak nabi, banyak raja yang ingin kamu dengar, yang ingin didengar, ya, tapi tidak mendengar seperti kamu mendengar. Nah ini kalau kita tarik satu benang yang lurus, ya, yaitu sampai zaman ini, itu juga berkata kepada murid-murid. Ya. Nah kita kelompok yang keberapa? Ya kelompok sak dunia ini, ya, kelompok yang sak jagat ini. Nah itu kita juga murid karena semua apa yang atau orang yang percaya yang dipanggil ini dijadikan murid oleh Tuhan, ya, diberi kedudukan salah satunya murid. Maka itu kita juga akan memiliki pengalaman yang seperti ini, ya. Jadi banyak nabi, banyak raja-raja yang dahulu sebelum Tuhan Yesus ke dunia, ya, ingin melihat seperti apa yang kita lihat, dan mereka juga ingin mendengar seperti apa yang kita dengar. Ini satu kekayaan yang tidak bisa kita lihat, kita tidak bisa kita pegang, tapi ini merupakan satu hal yang sangat luar biasa yang perlu kita alami, kita pahami, ya, sehingga menjadi satu kecemburuan bagi mereka, ya, pada zaman dulu itu sebelum Tuhan Yesus datang ke dunia ini, ya. Jadi apa yang kita lihat, apa yang kita dengar sekarang ini, nah itulah kita perlu memiliki jawabannya. Seandainya orang-orang dahulu datang ke, ya, ngomong-ngomong sama kita, bagaimana kita bisa memberi jawaban seperti apa yang dia ingin ketahui. Padahal mereka tidak pernah melihatnya, tidak pernah mendengar, tapi mereka ingin sekali. Nah, tapi kita sebagai murid, kita bisa mendengar, kita juga bisa melihat apa yang terjadi di depan kita ini. Nah, ini merupakan satu keunikan murid-murid Yesus, murid-murid Tuhan Yesus atau orang-orang percaya ini. Bagaimana? Apakah Anda sudah mempunyai jawaban? Pasti sulit sekali. Apa ya jawabannya? Ya, apa ya? Kan gitu. Ya. Tapi mari bagaimana kita harus bisa menjawab itu? Nah, ini sesuatu yang harus kita ketahui dengan baik, ya. Untuk itu kan sepertinya ini hasil akhirnya lah. Ayat 24 ini hasil akhirnya. Tapi itu hasilnya kita tahu. Begitu hebatnya, begitu istimewanya murid-murid Yesus yang zaman sekarang ini ada gitu, ya. Tapi itu prosesnya bagaimana? Nah, inilah yang harus kita alami, ya, kita ketahui supaya kita bisa memberi jawaban yang tepat itu. Ya. Ya. Mungkin banyak orang sudah mengalami, mungkin banyak orang juga sudah memasuki dunia prosesnya ini, ya, tapi tidak bisa menjawabnya dengan tepat, tidak punya jawaban apa yang harus diberikan sebagai jawaban itu. Nah, coba mari kita membaca mulai ayat 1, ya, kita comot-comot saja, ya, supaya kita punya kesimpulan yang praktis, ya. Saya baca mulai ayat 1, saya akan sini. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahulinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya, ya.
Jadi murid yang 70 itu dikelompok, dikumpulkan jadi satu, dibagi dua-dua, maka ada 70 dibagi dua ada 35 kelompok, ya. Nah, 35 ini disebar ke kota-kota atau ke tempat-tempat yang akan didatangi oleh Yesus, oleh Tuhan Yesus, ya. Jadi mereka mendahului gitu. Ya, sepertinya halnya ini apa yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis gitu. Dia mendahului, ya, sebelum Tuhan melakukan sesuatu di tempat itu, ya. Jadi murid ini pekerjaannya seperti yang dikerjakan oleh Yohanes Pembaptis. Maka murid-murid sekarang ini ya harusnya seperti itu juga, mendahului sebelum Yesus melewati kota, sebelum Yesus melewati satu daerah gitu. Harus ada orang yang mendahului, baru di situ ada lawatan Tuhan Yesus, ya gitu. Nah ini. Jadi dua orang mereka memasuki daerah atau memasuki kota yang akan dimasuki oleh Tuhan Yesus. Ya, ayat 2, katanya kepada mereka, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, murid 70 ini, ke-70 murid ini itu masanya masa penuaian. Ya. Bukan memberitakan Injil, tapi menuai. Di sini disebutkan menuai, ya, menuai. Nah, kapan Injilnya? Kapan memberitakan Injil? Tahu. Ya, pokoknya di situ memang tuaian banyak, ya, tapi pekerja sedikit. Kalau ini dikatakan kepada kita yang sekarang ini, tuaiannya banyak, pekerja sedikit, mintalah kepada yang punya tuaian supaya Tuhan yang punya tuaian itu mengirimkan penuai itu. Nah, ya kita biasanya kita ini termasuk saya selalu berdoa kepada Tuhan, kalau membaca ayat ini, Tuhan tolong kirimkan penuai itu, ya, supaya bisa menuai di tempat kami, di daerah kami, di sekitar kami, kayak gitu. Nah, tapi apakah hal ini harus begitu? Ya, kita minta penuai, lalu kita melihat yang menuai. Karena penuainya sedikit, yang dituai banyak. Ya kan lebih baik daripada kita minta dikirim penuai, lebih baik kita mengajukan diri kita. Ya. Daripada mendoakan orang lain, lebih baik mendoakan diri kita sebagai penuai. Jadi mari kita pakai ayat ini tapi untuk kepentingan kita. Karena kita harus bisa melihat, kita harus bisa mendengar, supaya kita bisa memberi jawaban bagi mereka yang ingin melihat dan yang ingin mendengar. Nah, kalau kita tidak punya pengalaman, kita tidak punya apa-apa, tidak punya modal, apa yang harus kita ceritakan? Kita bisa cerita karena kita memiliki cerita. Kita bisa memiliki cerita dari pengalaman kita. Mungkin kita mendengar cerita, kita bisa menceritakan ulang. Mungkin kita bisa membaca. Dari membaca itu kita punya pengalaman dan bisa menceritakan apa yang kita baca. Nah, jadi disitulah perlunya kita meminta Tuhan sendiri sebagai penuainya. Ya. Karena Tuhan kan penuai kurang, yang dituai banyak. Apakah kita tidak tertarik seperti ini? Ya. Karena pengalaman ini pengalaman yang
yang sangat luar biasa gitu. Ya. Ya. Karena ada orang yang cemburu seperti ini. Yaitu cemburu ingin melihat, ingin mendengar tadi. Nah. Mengapa mereka cemburu? Ya karena pengalaman kita ini. Ya. Bukankah kita kalau melihat orang lain sukses, bukankah kita juga ingin melihat orang itu yang sukses itu supaya aku seperti orang itu, ingin sukses seperti orang itu, ingin berhasil seperti orang itu, dan lain sebagainya. Nah, maka itu kita bisa mengajukan diri kita ya, kepada Tuhan untuk doa-doa kita untuk menjadi penuai-penuai. Inilah pekerjaan Bapa, pekerjaan Tuhan, yaitu misi Tuhan di dalam penyelamatan itu. Kita tidak usah menginjil lagi. Kita harus menjadi penuainya gitu. Ya. Lalu gimana caranya? Gimana caranya? Ya. Ya. Memang ini kita harus perlu hal yang bisa kita lihat, ya, bisa kita lihat di dalam bacaan ini. Ya, saya loncat-loncat saja. Di sini murid-murid itu disuruh kemana saja. Ya, berdua-berdua itu disuruh kemana saja. Ya. Kalau kita masuki ayat ke-5, kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu damai sejahtera bagi rumah ini. Jadi kalau mau memasuki rumah, katakan damai sejahtera bagi rumah ini. Kalau di dalam rumah itu ada damai sejahtera, orang damai, jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka apa yang kita ucapkan itu akan terjadi damai sejahtera di dalam rumah itu. Kalau seisi rumah itu menolak damai sejahtera itu, ya damai itu tidak jadi datang ke rumah itu, tinggal di rumah itu, damai itu kembali kepada kita. Kita nggak rugi. Ya. Kita nggak rugi di sini. Inilah visi. Ya. Ini visi yang dikerjakan oleh ke-70 murid itu. Memasuki rumah dengan kata-kata berkata damai sejahtera bagi rumah ini. Mudah bukan? Ya. Tuhan Yesus mengajarkan sesuatu yang bisa dikerjakan oleh murid yang ke-70 itu, yang 70 angkatan keberapa yang jumlahnya 70 itu. Ya ini diajarkan. Hanya mengucapkan damai sejahtera bagi rumah ini. Setelah saya membaca ini, Bapak Ibu, saya sangat sepertinya kayak terkejut gitu. Loh, kok begini ya? Kok hebat gini? Bukan menceritakan apa-apa, tapi hanya damai sejahtera. Cuma itu. Ini mungkin perlu kita terapkan di dalam diri kita masing-masing kalau kita ingin menuai. Ya. Nah, bagaimana? Cuma itu, damai sejahtera bagi rumah ini. Jadi coba kalau kita berkunjung kepada sesuatu sahabat, kenalan, atau kepada siapa saja, kalau kita masuk ke rumah itu, kita katakan ini, damai sejahtera bagi rumah ini. Entah itu sudah kenal atau belum kenal, ayo kita terapkan ini. Karena ini satu yang dianjurkan, yang diajarkan oleh Tuhan kepada murid yang angkatan yang segitu itu. Selama ini kita tidak akan pernah melakukan atau mengatakan itu kepada rumah itu. Paling-paling ya kulon wun, habis itu silakan masuk, ya kita masuk, kita duduk lalu kita ngobrol. Tapi kita tidak pernah mengatakan ini.
Apakah ini perlu didengar oleh yang memiliki rumah? Perlu didengar? Perlu. Sebab tadi ada yang menerima, ada yang menolak. Ya. Kalau menerima, ya mereka menerima damai sejahtera yang kita berikan, kita ucapkan itu. Kalau mereka tidak menerima, artinya mereka mendengar, tidak mau. Saya mengikuti pernah mengikuti berdoa untuk orang sakit gitu. Saya ikut saja. Dia menawarkan, Pak, mau saya doakan? Mungkin dia tahu bahwa kita orang-orang Kristen. Nah, mereka non-Kristen. Gak mau ah. Oh, bukan saya melihat. Saya melihat di sini. Entah itu beneran atau tidak, saya nggak tahu. Pokoknya melihat. Mau saya doakan? Oh, enggak mau artinya. Enggak mau gitu. Nah, itu artinya menolak. Mereka enggak menolak. Demikian juga kalau ucapanku damai sejahtera bagi rumah ini, mereka bisa menolak, mereka juga bisa menerima. Tergantung siapa yang mengucapkan dan tergantung siapa yang menyambut itu. Bisa setuju atau bisa tidak. Tapi inilah yang harus kita lakukan. Inilah yang Tuhan Yesus ajarkan kepada murid-murid itu. Kalau mereka memasuki sebuah rumah mereka. Ya. Nah. Artinya apa? Nah inilah. Kita akan nanti bisa, kalau mereka terima, pasti kita akan mempunyai rasa yang sukacita di dalam hati kita. Damainya diterima. Orang itu mungkin juga ingin menerima damai, karena itu mereka menerima. Ya. Inilah bentuk satu PI. Ya. Bentuk satu PI, tapi ini menjurus kepada misi, sudah melakukan, bukan PI lagi, sudah melakukan penuaian. Ini masa penuaian. Jadi ini disebutkan penuaian, masa menuai. Karena yang dituai sudah siap dituai. Bukan menabur lagi, tapi menuai. Memetik hasilnya. Kita mengambil hasilnya. Tidak tahu siapa yang menabur, tapi kita yang menuai. Jadi di dalam memasuki kelompok yang kecil, yaitu rumah itu, ya. Jadi rumah tangga itu seperti itu, ya. Kita bisa memilih pada satu kelompok yang kecil, yaitu rumah atau rumah tangga. Ya, ini kelompok kecil. Ada lagi satu kelompok besar. Kelompok besar itu apa? Kota. Ya, kelompok besar itu ayat 8. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan, lalu sembuhkan orang yang sakit. Ya. Katakanlah kepada mereka, kerajaan Tuhan sudah dekat padamu. Jadi kita bisa memasuki satu area yang besar, satu area yang kecil. Kita tinggal kesempatan yang mana yang bisa kita masuki pada saat kita melakukan pelayanan seperti ini. Ya. Ya. Di situ. Satu adalah kota. Dan kalau kota, ya, dikatakan sini, kerajaan Tuhan sudah dekat padamu. Tapi tadi adalah damai sejahtera. Sekarang
kerajaan sorga atau kerajaan Tuhan sudah dekat padamu. Dan kita akan bisa melakukan di situ mujizat-mujizat, melakukan sesuatu yang menimbulkan satu mujizat, misalkan kesembuhan. Di sini ada satu perbedaan sedikit waktu Tuhan Yesus mengutus yang 12 murid, itu jelas. Kamu pergi ke sana dan aku beri kuasa untuk mengusir setan, untuk menyembuhkan orang sakit atau memperbaiki orang yang tidak baik, kan gitu. Tapi yang ke-70 murid ini Tuhan tidak memberikan kuasa itu. Tidak ada cerita Tuhan memberikan kuasa itu. Tapi di sini murid-murid itu bisa melakukan sesuatu yang itu muncullah satu tanda ajaib. Yaitu kesembuhan orang-orang yang sakit, ya, atau apa saja yang bisa dilihat bahwa itu adalah satu mujizat. Tapi memang diakui oleh Tuhan. Memang kamu bisa melakukan itu, tapi tidak diberitahukan oleh Tuhan. Tapi Tuhan campur tangan di dalam urusan pelayanan yang seperti ini. Walau dia tidak hadir, walaupun dia tidak menyatakan kesediaannya dan lain sebagainya, tapi Tuhan cukup mengutus saja. Jadi murid-murid ini melakukan saja seperti apa yang pernah diajarkan oleh Tuhan ini. Jadi bisa memasuki kelompok kota, bisa memasuki kelompok rumah tangga. Bedanya begini, Bapak Ibu. Mengapa ada kelompok kota, ada kelompok rumah tangga? Belum tentu satu kelompok besar, yang dikatakan kota itu, bisa mau menerima orang-orang percaya. Tapi kalau kelompok kecil, pasti lebih mudah menerima orang-orang percaya. Coba kalau kita memasuki misalkan Iran misalkan, negeri Iran ya, Iran, Irak dan sekitarnya gitu ya. Coba kalau kita masuki, kalau tahu penginjil, ditolak. Ya. Tapi coba kalau memasuki Iran, bukan penginjil misalkan masuk ke kenalan. Satu kampung, bukan satu kampung red gitu, artinya masuk sesuatu kampung dan itu sudah kenal, mungkin kenalan melalui medsos ini ya, kenalan terus berkunjung itu. Keluarga itu akan bisa menerima walaupun kita orang percaya atau orang Kristen bisa diterima. Gitu. Di sini dulu di mana ya? Pernah saya waktu itu ikut Pak Olimpas dulu. Bahwa di satu desa itu tidak akan bisa atau melarang orang menjual tanahnya kepada orang Kristen. Di satu desa itu dilarang keras menjual tanah atau rumah kepada orang Kristen, gitu. Jadi daerah itu menolak kehadiran orang Kristen. Tapi kalau orang Kristen bertamu kepada salah satu keluarga, pasti bisa diterima. Nah, ini bedanya. Mengapa di sini juga dibedakan antara rumah dan kota? Ya. Jadi kalau dalam skup besar, dalam skala besar, ya, berskala besar, orang-orang bisa menolak. Tapi kalau skalanya kecil,
Iya, sama-sama manusia pasti bisa diterima. Nah, jadi memungkinkan kita berkunjung kepada seorang demi seorang. Coba kalau kita berhari raya kepada tetangga kita, ya, hari Lebaran maksudnya, masa kita mau mereka menolak? Kan tidak, ya. Mereka pasti menerima kita, ya. Sebab kita mau memberikan selamat hari raya. Mereka senang-senang, tentu mereka akan menerima kita. Itu dalam skala kecil. Tapi skala besar, kalau kita tinggal mungkin ya masih tanda tanya kan gitu. Nah, ya, atau kita memasuki ada sesuatu misi, wah tentu saja ditolak sini. Ya. Jadi itulah alasan mengapa Tuhan memberikan dua tempat, rumah dan kota. Masing-masing mempunyai suatu akibat kalau kedua kelompok ini menolaknya. Satu tadi yang rumah tadi menolak, ya damai sejahtera itu kembali. Sudah tidak ada damai sejahtera, tidak ada yang tinggal di situ damainya. Ya. Kalau kota menolak itu, wah Tuhan Yesus lebih-lebih lagi. Ya, bisa mengatakan kota-kota, hai, ya. Apa itu di situ dikatakan tadi Khorasin dan Betsaida kan gitu. Andai kata Sidon dan Tirus itu melihat tanda-tanda mujizat, mereka dulu-dulu sudah bertobat. Tapi namanya Khorasim dan Betsaida ini walaupun melihat tanda-tanda yang dibuat oleh Tuhan Yesus, mereka tetap menolak Yesus. Terlebih-lebih Kapernaum, tempat tinggalnya Yesus, di mana Tuhan Yesus dibesarkan tuh, banyak penolakannya di situ. Wah, nah itu. Jadi Yesus Tuhan pada saat itu juga akan mengawal perjalanan kita. Sebab dia juga ingin masuki itu. Tapi tentang penolakan ini, kalau kota itu, ya akibatnya akan lebih parah lagi kalau menolak utusan Tuhan. Nah, jadi mengapa kita di sini dikatakan tadi dikatakan hampir-hampir dikatakan berbahagialah kamu yang melihat, kamu yang mendengar, sebab ini yang diingini oleh para nabi-nabi yang dahulu dan raja-raja dahulu, ingin seperti engkau yang kau lihat dan engkau dengar itu. Nah, ini. Ya. Maka inilah satu pengalaman yang bisa kita alami sendiri, bagaimana kita bisa melakukan ini. Sebab mau tidak mau yang kita datangi memiliki konsekuensi dari apa yang kita sampaikan, yaitu damai atau kerajaan surga. Nah, pada saat Tuhan Yesus berbicara dengan seorang kelompok Farisi atau kelompok ahli Taurat, dikatakan, Tuhan, hukum manakah yang terutama dalam hidupku ini? Dan mengatakan, ya kamu sudah baca Taurat atau belajar Taurat? Sudah. Apa? Kasihlah Tuhan, kasihlah sesama, kan gitu ya. Nah, Tuhan jawab, nah kamu menjawab dengan benar. Maka itu kerajaan surga sudah dekat. Kamu sudah dekat dengan kerajaan surga karena jawabannya tepat dan benar. Jadi mereka belum selamat, ya. Tapi keselamatan itu sudah dekat. Ya, ini. Jadi ini apa yang kita ucapkan, kalau mereka itu menolak
nerima apa yang kita ucapkan, baik damai maupun kerajaan surga itu, mereka bisa menerima itu, maka mereka sudah dekat dengan keselamatan. Tinggal Yesus masuk di situ. Ya. Tinggal menunggu Yesus mau diterima atau tidak. Maka itu Yesus mau melawati, mau memasuki baik kota maupun rumah tangga yang menerima atau yang menolak utusan-utusan yang disuruh oleh Tuhan itu sebelum Yesus datang ke situ. Nah, inilah. Jadi kita bisa melihat di situ, kita bisa mendengar ya, apa yang dialami oleh 70 murid ini, kalau kita juga bisa melakukan itu. Ya. Dan ini adalah pengalaman yang sangat berharga, tidak bisa kita nilai dengan apapun juga. Karena ini yang diingini, dirindukan oleh nabi-nabi dan raja-raja yang zaman-zaman yang lalu itu. Dia ingin sekali melihat dan merasakan ini. Dan itu bisa kita dapati kalau kita melakukan ini. Dan ini loh jawaban itu. Yesus itulah jawabannya. Pekerjaan Kristus itulah jawaban yang harus kita miliki. Kita tidak cukup hanya percaya kepada Yesus, tapi kalau kita tidak melakukan satu pekerjaan atau sesuatu pelayanan, bagaimana kita bisa menceritakan betapa baiknya Yesus, betapa dahsyatnya Yesus Kristus? Karena kita tidak terlibat di dalam pelayanan di situ. Kita tidak akan bisa membuat pengalaman di dalam diri kita ini. Beberapa hari yang lalu itu saya merasa hampa sekali gitu, hampa. Tuhan kok tinggal di rumah terus ya? Kapan kita ketemu orang-orang itu kan gitu ya? Kapan kita bisa mendengar percakapan mereka, keinginan mereka, doa mereka gitu ya. Lalu enggak tahu terlintas gimana, Tuhan mengingatkan saya teringat ya. Saya teringatin, terlintas begitu saja. Iya, saya itu enggak pernah ngomong, enggak pernah menyampaikan kepada siapapun. Tinggalnya cuma sak gludek ini, nggak pernah bicara apa-apa. Ya. Kok ada ya yang ngirim gitu, yang ngirim sembako kok ada saja ya gitu. Yang saya terima sampai berapa kali itu? 3 kali mungkin ya, 3 kali. Kok ada ya? Lalu terlintas, aduh Tuhan itu kok memperhatikan aku ya? Tuhan itu kok tahu? Ya. Tuhan itu kok memperhatikan gitu. Nah, itulah satu kesegaran yang luar biasa. Jadi waktu begitu hampa lalu Tuhan menyegarkan itu, wah jadi semangat lagi, jadi senang lagi, jadi bergairah lagi. Karena hanya pengalaman-pengalaman seperti itu yang bisa mengingatkan kita betapa pekerjaan Tuhan atau yang dikerjakan atau karya Tuhan di dalam diri kita dinyatakan dengan jelas kepada kita sebagai satu pengalaman kita di dalam Yesus Kristus Tuhan itu. Nah, jadi Bapak Ibu, itulah sesuatu hal yang harus kita tekankan saat ini. Saat-saat seperti ini adalah masa-masa penuaian. Apa alat-alat yang bisa kita pakai untuk menuai itu? Ya hanya 2 saja yang kita harus katakan. Ya. Apa? Katakan. Yaitu tadi damai sejahtera. Ya. Ada tinggal di rumah ini. Kalau ada tanggapan, penerimaan, apa maksudnya itu? Yaitu
kerajaan sorga, atau Anda sudah mendekati kerajaan sorga, atau kerajaan sorga sudah sangat dekat pada Anda. Ya, itu. Jadi mari kita masing-masing kita mempunyai komitmen dari masa penuaian ini tentang dua kata-kata yang diajarkan oleh Tuhan tatkala kita berkunjung ke seseorang atau sekeluarga, ya. Maksudnya kalau kita memasuki rumah orang, untuk urusan apa? Tidak perlu urusan apapun, ya. Mungkin urusan pekerjaan, mungkin urusan mengantar sesuatu barang, mungkin mengantarkan anak-anak dan lain sebagainya, atau untuk mengkursusi atau apa. Ayo. Itulah masa-masa kita untuk bisa mengucapkan ini, ucapan penuaian tentang hari-hari akhir ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah satu pengalaman yang dimiliki oleh murid kelompok yang 70 ini. Itu sangat baik untuk kita terapkan di dalam hidup kita, karena kemungkinan besar kita, dan itu mungkin ada satu kesempatan untuk kita memasuki keluarga-keluarga yang lain. Siapapun mereka, tidak peduli. Yang kita ucapkan ini adalah yang sangat indah, sebab ini netral, ya. Netral, ini netral. Tuhan mengajarkan sesuatu yang netral. Tidak ada sesuatu yang bisa menolak ini. Karena apa? Semua orang menginginkan damai sejahtera. Semua orang menginginkan ingin masuk surga. Tentang goal atau tidaknya itu bukan urusan kita, sebab kita diutus lebih dulu. Itulah yang kita katakan. Lalu Yesus di belakang kita melewati apa yang sudah kita kerjakan di dalam rumah atau di dalam kota, kelompok kecil atau kelompok besar. Ya. Demikian renungan firman Tuhan, ya, minggu ini. Mari kita ambil sesuatu yang indah, yang baik ini untuk bisa memberi gairah kita, ya, gairah kita, masa depan kita atau hari-hari di depan kita itu apa yang harus kita kerjakan, ya, selama kita tinggal di rumah ini. Banyak hal yang dikerjakan oleh Tuhan, dan itu banyak hal yang akan kita lakukan hari depan kita ini. Puji nama Tuhan. Mari kita nyanyikan satu nyanyian, dan kita tutup di dalam satu doa. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau.
Bapa yang baik, firman-Mu telah mengajarkan kepada kami untuk bisa melihat seperti yang Tuhan Yesus lihat, bahwa tuaian sangat banyak, tapi yang menuai sedikit. Untuk itulah Bapa, kami ingin mendoakan untuk kami masing-masing, yaitu supaya kami diperbolehkan dan diizinkan dan disuruh Tuhan untuk menuai di tempat-tempat penuaian itu Tuhan. Karena di lingkungan kami juga banyak tuaian itu. Maka itulah Bapak, utuslah kami supaya kami terjun di dalam ladang Tuhan. Kami bisa memiliki satu pengalaman yang indah. Bagaimana kami bisa melihat dan kami bisa mendengar karya Tuhan kami Yesus Kristus, yang itu yang diinginkan para orang-orang kudus pada zaman-zaman yang lalu itu. Dan ini terjadi pada saat ini Tuhan. Beri kami kemampuan bisa melihat dan bisa mendengar bahwa indahnya hari-hari seperti ini, seperti yang Tuhan perlihatkan kepada kami melalui firman-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memberkati kami dan menguatkan kami untuk menghidupkan kembali, menguatkan kami, bangunkan kami kembali iman, pengharapan, dan kasih yang ada di dalam kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saudara-saudara yang kekasih, Tuhan memberkati dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Terimalah berkat yang dicurahkan dan tinggallah masing-masing di rumah di dalam damai sejahteranya Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang menyertai dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya bersama-sama mengatakan amin. Tuhan Yesus memberkati.